Ya, kejutan media Thailand belak-belakan bocorkan kelemahan gajah perang jelang laga lawan timnas Indonesia U19 di final Piala AFF U19 2024. Dan Bahrain panik. Timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Sinteyong itu ternyata begini. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, media Thailand bocorkan kelemahan tim Gajah Perang menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia U19 di final Piala AFF U19 2024. Ya, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand pada laga final Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 28 Juli 2024. Pada laga sebelumnya alias semifinal, timnas Indonesia U19 mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 lewat gol Muhammad Al-Harezi Buffon. Sementara Thailand lolos ke partai puncak usai secara mengejutkan memetik kemenangan atas calon kuat juara Australia dengan skor 1-0. Nah, jelang pertandingan final nanti, pelatih Indra Syafri bisa memanfaatkan kelemahan tim Gajah Perang yang diungkapkan oleh media Thailand yaitu Truel ID. Menurut mereka, penampilan Thailand sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024 belum sepenuhnya meyakinkan. Dari penampilan timnas Thailand U19 tahun di turnamen ini ya, meskipun mampu lolos dari fase grup tanpa kalah dan mampu mengalahkan Australia sampai masuk babak semifinal, tapi gaya permainannya kurang memuaskan. Tulis True ID yang dikutip pada Minggu 28 Juli 2024. Ya, berdasarkan pengamatan, pelatih Emerson Pereira menerapkan gaya bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Dengan gaya pelatih yang lebih menekankan pada bertahan dan serangan balik, gaya menyerang tim ini juga tidak terlalu beragam. Tulisnya, ya, lini serang Thailand pun menjadi sorotan karena masih belum mampu bermain secara klinis ketika mendapatkan peluang. Kelemahan lain yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia U19 adalah lemahnya fokus para pemain bertahan Thailand. Sementara permainan bertahan saat mereka fokus sudah sangat baik. Akan ada kalanya mereka kehilangan fokus dan melakukan banyak kesalahan, bahkan ya hampir kebobolan. Tulis True ID. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu akan semakin dekat. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukanlah laga yang mudah bagi Indonesia. Pasalnya Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. Negara-negara tersebut merupakan tim yang selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia. Di antara tim-tim kuat ini, timnas Indonesia juga sempat punya sejarah kelam dengan salah satu di antaranya yakni Bahrain. Skuad Garuda tercatat pernah dipermalukan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10. Kala itu Indonesia berhadapan dengan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al Bahrain Al Watani. Sehingga bukan hal yang aneh jika Bahrain mungkin saja sempat meremehkan timnas Indonesia. Namun, meski sempat meremehkan permainan sepak bola timnas Indonesia, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa? Ya, memang tak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong tersebut sangatlah signifikan pada beberapa tahun belakangan ini. Dan tentunya ini bukan hanya berkat Coach Sinteyong saja, tapi juga peran pemain serta lembaga PSSI yang juga sangat mempengaruhinya. Jadi, kali pertama Indonesia berhasil lolos sampai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI dan Sinteyong tentunya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, segala upaya terus diusahakan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Bahkan saat ini hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Pemain berpengalaman seperti Tom Heyi, Jay Itzes, Calvin Verdong, Sandy Wells, Ragnar Oratmangun, Shani Patinama, dan Jordi Amat
dipercaya bisa membantu skuad Garuda. Ditambah dengan pemain muda berpotensi seperti Rafael Struijk, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan juga Ivan Jenner. Bahkan para pemain grade A seperti Martin Paes, Ole Romeni, sampai Kevin Dix juga dikabarkan bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga. PSSI bahkan mengungkapkan jika mereka masih terus berusaha keras melakukan persiapan untuk ronde ketiga, termasuk menambah pemain naturalisasi. Jadi bisa saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, melihat daftar pemain tersebut tentu membuat tim lawan kini menyoroti timnas Indonesia termasuk Bahrain. Bukan tanpa alasan, para pemain naturalisasi Indonesia memang kualitas permainan yang sangat mumpuni. Dengan pengalaman bermain di Eropa, pemain diaspora Garuda tentu punya nilai yang lebih. Inilah kenapa bahkan timnas Bahrain pun cemas menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain, juga mengatakan bahwa timnas Bahrain saat ini mereka harus memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam karena Indonesia bisa jadi membuat kejutan yang tidak terduga. Pelatih itu juga menasihati pasukan Bahrain untuk tetap waspada. Di ronde ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada, kata Samir Chaman. Ia juga menambahkan untuk tidak hanya memperhatikan satu pemain saja, karena komposisi tim lawan yang berubah dan juga sepak bola adalah permainan tim. Sementara itu Sintayong juga telah menegaskan jika dia bersama timnas Garuda akan melakukan yang terbaik menjelang putaran ketiga. Dan terkait masalah target, Sintayong secara terang-terangan mengungkapkan jika posisi 1 dan 2 grup C bukanlah hal yang penting baginya. Menurutnya, jika bisa menempati posisi ketiga atau keempat saja, Indonesia masih bisa membuka peluang ke Piala Dunia 2026, yakni lewat putaran keempat. Ya, tantang Thailand di final Piala AFF U19 2024 dan inilah fokus timnas Indonesia. Pemulihan fisik menjadi perhatian pelatih timnas Indonesia Indra Syafri jelang final Piala AFF U19 2024 melawan Thailand di Gelora Bung Tomo pada Senin 29 Juli malam esok. Kedua finalis hanya punya waktu istirahat sehari setelah mengalahkan lawan masing-masing pada semifinal pada Sabtu 27 Juli kemarin. Nah, timnas U19 Indonesia memang menang 1-0 atas Malaysia dengan Thailand membungkam Australia lewat skor serupa. Ya, antara semifinal dan final kita hanya punya waktu 1 hari. Karenanya yang paling penting ya kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain agar mereka benar-benar pulih, kata Indra Syafri. Ya memang dengan mepetnya waktu juga kami membuat sesi di kelas. Ada sesi psikolog, bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan besok. Lalu di sore hari kita melakukan recovery secara fisik di kolam renang dan juga para pemain yang tidak bermain kita lakukan sesi yang berbeda. Dan alhamdulillah ya sampai siang hari ini para pemain mulai secara perlahan pulih, termasuk mereka juga para tim medis kita bekerja sangat baik melakukan terobosan bagaimana supaya recovery pemain cepat pulih. Kata pelatih asal Sumatera Barat itu. Ya, selain proses recovery pemain, timnas U19 juga berdiskusi dengan menganalisa lawan. Maka dengan begitu, gelar kedua menyusul kesuksesan pada 2013 bisa kembali dirasakan. Dan juga kita berdiskusi menganalisa pertandingan Thailand besok. Analisa juga dilakukan dengan pemain secara grup dan ya juga kita melakukan analisa dengan tim pelatih dengan match analysis statistik kita. Dan alhamdulillah ya kita sudah mencapai final dan besok tanggal 29 malam kita akan melakukan pertandingan pamungkas kita melawan Thailand. Jadi ya mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pecinta sepak bola Indonesia supaya kami bisa membawa pulang hasil yang baik. Pungkas Indra Syafri.